Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bahas keindahan Labuan Bajo dan bagaimana perkembangan terakhir ataupun terkini kota Labuan Bajo. Video kali ini kita mungkin akan bahas Waterfront City yang berada di zona 3, bagaimana perkembangan dan progresnya untuk sampai hari ini. Tentu ini adalah sebuah progres ataupun fasilitas yang cukup terbaik ataupun waterfront yang terbaik di dunia. Ini ada beberapa fasilitas yang dibuat di dalam zona 3 ini di antara zona 1 dan sampai zona 5 itu yang paling besar proyeknya adalah di zona 3. Di zona 3 ini tentu akan menyiapkan beberapa fasilitas, tentu untuk menyiapkan bagaimana menyiapkan fasilitas untuk persiapan kemajuan Labuan Bajo. Tentu pemerintah membangun Labuan Bajo lain dengan kota yang lain karena kota ini adalah memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki nilai keindahan, dan tentu karena Labuan Bajo ini adalah kota di tepian air, tentu pusatnya adalah pemerintah menyiapkan fasilitas pariwisata yang berada di kota Labuan Bajo yang berada di Pantai Marina. Ini akan menyiapkan bagaimana keindahan dan fasilitas yang ada di kota Labuan Bajo. Jadi di zona 3 ini ada beberapa perbatasan ya. Di sana tadi ada zona 4 yang sudah selesai, yang sudah duluan dikerjakan. Di sana ada pelabuhan ASDP dan Marina ataupun Hotel Morora, dan sebelah timurnya ada di zona 2 yang berada di kampung air yang sudah rampung semua. Di sini di zona 3 disiapkan beberapa fasilitas. Yang pertama adalah plaza ya. Plaza ini perbatasan dengan pusat informasi, dan di sana dibangun juga sebagai tempat informasi, di mana di sini nanti mungkin wisatawan ataupun pengunjung ataupun para penumpang, karena di zona 3 ini adalah di samping disiapkan untuk tempat pertunjukan ataupun tempat rekreasi. Di sini juga nanti akan lahan parkirnya lahan parkirnya kapal-kapal pesiar ataupun kapal-kapal penil yang datang di kota Labuan Bajo. Di sini nanti akan disiapkan ada beberapa 12 fasilitas yang berada di zona 3. Yang pertama adalah plaza, yang kedua adalah pusat informasi, yang ketiga adalah office ataupun kantor, karena di sini nanti akan disiapkan beberapa karyawan, karena di sini nanti akan disiapkan berbagai macam fasilitas yang ada. Dan yang keempat adalah terminal ataupun ruang tunggu. Terminal ataupun ruang tunggu di sini, dan di sini juga disiapkan area hijau ya. Tentu di sini akan ditanam rumput, ditanam pohon-pohon yang memiliki nilai keindahan ataupun keunikan. Tentu ini merubah karena walaupun di pinggir air tentu akan dibangun lahan hijau juga. Dan ada juga skulptur. Skulptur ini adalah jenis patung. Mungkin dalam dunia arsitek adalah seni ukir yang biasa didefinisikan menjadi 3 dimensi yang dibuat dengan membentuk atau menggabungkan keras ataupun bahan yang plastik itu yang ada di tengah. Dan yang ketujuh, amphitheater. Amphitheater ini adalah sebagai lahan terbuka yang dibangun sebagai lahan pertunjukan nanti ketika ada pertunjukan. Dan inilah itu patung ya, patung dimensi ataupun skulptur. Ini skulptur yang mungkin inilah yang di tengah yang seperti menara. Dan ada juga fasilitas yang disiapkan nanti tentu adalah taman air. Dan ada juga ujung-ujung daripada, karena di sini dikelilingi air, dan itu adalah skulptur. Skulptur ini adalah mungkin biasanya dalam dunia arsitek itu adalah patung yang memiliki dunia
ataupun seni ukir, hanya mungkin ini dibikin dengan bahan-bahan dari besi ataupun aluminium baja. Tentu ini sangat memiliki nilai seni yang tinggi, coba lihat teman-teman. Dan ada fasilitas trestal. Trestal ini mungkin tidak terlalu sudut-sudut yang melingkari skulptur, dan ada powerhouse. Powerhouse ini mungkin untuk menjaga ketika listrik ataupun PLN mati. Di sini ada untuk antisipasi ataupun gardu listrik ya. Dan ada juga fasilitas toilet untuk umum. Tentu karena di sini adalah ruang publik. Ruang publik ketika berada di sini tentu di zona 3 ini menyiapkan beberapa fasilitas, dan ada juga ketika pengunjung disiapkan juga lahan parkir, dan inilah lahan hijau yang sudah disiapkan di samping skulptur, karena di sini di atas beton ditaruh tanah dan sekarang ditanam bunga karena baru tanam, dan ini ada tiang-tiang listrik yang cukup indah. Dan saya dari timur mengambil gambar ke barat, dan saya ini sekarang juga mengambil gambar ke Bukit Pramuka. Tentu ini memiliki nilai seni yang bagus karena Labuan Bajo ini menjadi tujuan wisata dunia, dan waterfront yang cukup besar, waterfront yang terbaik di dunia.